Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Saliha Sibuan dan dari kelompok 2 dengan teman-teman saya. Saya Kevin Christian. Saya Rasa Busana Windaru. Saya Bilkis Pasyarean. Akan mempresentasikan gelombang migrasi, berkembangnya peradaban, dan proses sejarah terbentuknya NKRI. Ini foto-foto dan NPM dari anggota kelompok 2 dan kami akan memulai presentasinya sekarang. Sejarah masuknya peradaban di Nusantara. Kepulauan Nusantara itu merupakan wilayah strategis yang menjadi titik persilangan peradaban dunia. Secara geografis, Kepulauan Nusantara terletak di persimpangan benua Asia Australia dan Samudra Pasifik, Hindia Pasifik. Hal ini menjadikan Kepulauan Nusantara sebagai koridor migrasi perdagangan dan pertukaran budaya sejak zaman prasejarah. Selain itu, keunikan geografi ini turut membentuk pola hunian manusia purba. Berikut berik- Berikut ditemukan fosil Homo erectus di Saringin sekitar 1,5 juta tahun, dan yang sebelah kanan adalah alat batu Mesolitik di Gua Pawon. Nah, sejarah peradaban di Nusantara, manusia di peradaban di Nusantara itu yang pertama Neolitik. Neolitik, perkembangan peradaban awal Nusantara ditandai oleh revolusi Neolitik, di mana masyarakat mulai beralih dari pola hidup nomaden ke menetap dengan bertani dan beternak. Pengetahuan lokal tentang irigasi seperti subak di Bali yang foto pada pertama ini, serta tradisi gotong royong mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan tropis. Kebudayaan ini tidak hanya menjadi basis ekonomi, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan kepercayaan animisme, dinamisme yang bertahan hingga kini. Yang kedua adalah migrasi besar-besaran Austronesia. Gelombang migrasi penutur Austronesia dari Taiwan sekitar 4.000 tahun lalu menjadi salah satu kerangka utama dalam memahami sosiokultur sosiokultur dan asal-usul manusia di Nusantara. Sekitar 4.000 tahun lalu, gelombang migrasi penutur bahasa Austronesia dari Taiwan ini membawa teknologi bercocok tanam, sistem kemasyarakatan, serta tradisi megalitik yang menjadi fondasi kebudayaan awal. Kepulauan Nusantara pada saat kedatangan migrasi Austronesia ternyata tidak dalam ruang kosong. Jadi migrasi Austronesia ini harus bernegosiasi dengan kelompok Australomelanosoid dan Negrito yang telah terlebih dahulu menjadi penghuni wilayah Nusantara selama puluhan ribu tahun lalu. Terdapat bukti arkeologis di Gua Harimau pada foto yang kedua ini di Sumatera Selatan. Hal ini memperlihatkan lapisan budaya yang tumpang tindih, yaitu alat batu Mesolitik berusia 10.000 tahun. Juga ada analisis DNA mitokondria yang mengungkapkan pencampuran genetik antara haplogrup Austronesia pada populasi Jawa Bali dengan haplogrup Sundalen purba di Mentawai, Papua. Selanjutnya adalah pasca Neolitis. Masyarakat Nusantara yang telah menguasai teknologi irigasi, domestikasi tanaman, dan sistem redistribusi hasil panen berhasil membuka pintu bagi interaksi dengan dunia luar dan mendorong munculnya jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Nusantara dengan India, Tiongkok, dan Timur Tengah sejak abad ke-1 Masehi. Interaksi dengan dunia luar menjadi pemicu transisi ke era pasca Neolitik yang lebih kompleks. Teknologi logam dan pengaruh Hindu-Buddha mempercepat terbentuknya kerajaan awal seperti Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat menjadi bukti awal akulturasi. Selanjutnya, kolonisasi. Sorry, Kim. Sejarah yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjelaskan keberagaman yang terdapat pada Indonesia. Sebelumnya, Nusantara itu terbagi atas kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara pada saat ini. Nusantara pada saat ini itu dihubungkan oleh
jajahan koloni Belanda yang disatukan menjadi satu koloni. Koloni yang disatukan oleh Belanda membentuk beragam aspek yang masih ada hingga saat ini. Administrasi, ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, tata kota, dan aspek-aspek dasar lainnya masih memiliki corak Belanda hingga saat ini. Pada saat kemerdekaan, Indonesia merupakan negara baru pada masa dekolonisasi yang memungkinkan Indonesia itu sangat mudah mendapatkan pengaruh dari negara-negara luar karena merupakan tempat yang sangat strategis untuk menanamkan influence. Jadi pada awalnya Indonesia menjadi tempat yang penuh dengan pengaruh dan kebudayaan kita dipengaruhi oleh faktor-faktor luar dan juga identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada kolonialisme yang spesifiknya atas sumber daya tanah dan masyarakat. Pada awalnya masyarakat di Pulau Jawa itu fokus menjadi petani dan sumber daya itu digunakan untuk menghidupi keluarganya sendiri, serta jarang sekali dilakukan barter dan juga perdagangan. Namun, dengan kedatangan Belanda, sistem ini diubah total menjadi sistem yang penuh dengan pajak yang memaksa masyarakat di Pulau Jawa untuk tidak lagi menanam kebutuhan mereka, melainkan mereka menanam hal-hal yang menjadi sumber daya yang diincar oleh Belanda. Contohnya teh, kopi, dan juga gula. Pada saat ini 95% penghasilan atas petani di Jawa dan juga di tempat-tempat lainnya, meski terdapat perbedaan pada makanan pokok, misalnya kelapa ataupun jagung, tapi tetap saja hal ini mengubah total kebiasaan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka mengalami kemiskinan yang belum ada pada sebelumnya. Sebagai cara untuk mengadu domba, Belanda pun membentuk sistem kepemilikan tanah baru yang merubah sistem tuan tanah menjadi pegawai sipil yang disebut dengan priai. Hal ini semakin memperbesar gap antara kaum miskin dan kaum kaya, sehingga masyarakat miskin menderita dan masyarakat kaya dibenci oleh masyarakat yang miskin. Ditambah pada tahun 1934, sumber daya yang paling tinggi pada saat itu yaitu gula mengalami kemerosotan, sehingga banyak sekali petani-petani kehilangan penghasilannya dan terpaksa pindah pada sumber daya lainnya yang memiliki sistem kerja yang lebih keras. Adanya Great Depression juga mempengaruhi keberadaan petani-petani ini, sehingga kemiskinan semakin melanda dan juga kekeringan memungkinkan banyaknya kematian dari perkelahian dan juga bunuh diri. Selanjutnya akan dilanjutkan. Next slide. Oke, berikutnya ada pendidikan barat. Belanda membangun sekolah untuk memenuhi kebutuhan kerja administratifnya saja, bukan untuk mencerdaskan pribumi. Kebutuhan administrasi ini terjadi karena adanya perubahan hukum yang mengatur wilayah koloni. Awalnya Belanda menjadikan bupati sebagai alat bagi Belanda dalam meraup keuntungan. Mereka dalam tanda kutip membantu atas hak-hak tanah sehingga bupati lebih loyal kepada Belanda ketimbang raja-raja mereka. Setelah adanya perubahan, kaum priai menjadi bu kaum priai yang menjadi bupati tidak lagi bebas dalam pelaksanaan kebijakan. Adanya birokrasi yang lebih jelas. Bupati dianggap sebagai seorang pegawai pemerintah ketimbang seorang pembesar.
Nah, karena adanya perubahan tugas ini, pelatihan bupati secara tradisional dinilai tidak lagi cukup. Maka dari itu, Belanda membuat sekolah-sekolah untuk para priai, menyiapkan mereka menjadi pegawai pemerintah. Sekolah tersebut pun secara tidak langsung maupun secara langsung membuat adanya status sosial. Mereka yang memiliki status sosial lebih tinggi dipersiapkan menjadi bupati, sementara para anak-anak priai yang memiliki status sosial di bawah itu menjadi seorang asisten bupati. Nah, priai dalam golongan bawah ini nantinya akan menjadi kaum-kaum nasionalis, jika bakal kaum-kaum nasionalis. Mereka kritis terhadap tradisi yang tinggal zaman, selagi mereka menjaga jarak dengan penguasa Belanda. Lalu yang kedua ada proses terbentuknya NKRI. Nah, sebelum tahun 1912, pandangan terkait nasionalisme Indonesia itu lebih bertumpu kepada budaya ketimbang politik. Pemahamannya itu lebih kepada pemahaman atau pandangan kedaerahan dan kebudayaan. Contoh nyatanya yakni organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908. Tujuan awal mereka itu mengembangkan edukasi tradisional dan barat pada orang-orang Jawa dan orang-orang Madura, memajukan agrikultur, industri, dan juga perdagangan. Nah, pemahaman nasionalis itu baru muncul ketika dibentuknya Volkskrant atau Badan Legislatif Perwakilan Masyarakat Koloni Hindia Belanda. Nah, dengan adanya Volkskrant ini, adanya rekognisi secara umum terkait rasa nasionalisme, kepentingan masyarakat Hindia Belanda, dan mulai adanya pandangan menuju arah yang lebih politis. Selain itu, ada juga yang dinamakan sebagai Perhimpunan Indonesia, yang merupakan organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Organisasi ini itu dibentuk pada tahun 1929 yang pada awalnya merupakan transformasi dari Indische Vereniging sejak tahun 1908. Organisasi ini adalah organisasi kumpulan-kumpulan pelajar yang sedang melakukan studi di luar Hindia Belanda, khususnya di wilayah-wilayah Eropa. Mereka berjuang selayaknya bagaimana para pemuda yang ada di dalam negeri untuk mengadvokasi kepentingan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka mengikuti berbagai macam forum diskusi internasional dan juga membawa ide mengenai kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Nah, organisasi Perhimpunan Indonesia ini dicap radikal oleh pemerintah Belanda. Selain karena mereka membawa ide mengenai kemerdekaan Indonesia, mereka pun juga disinyalir memiliki andil dalam pemberontakan PKI di Hindia Belanda. Mereka yang terlibat pun ditangkap di Belanda dan diadili dalam kurun waktu penangkapan yaitu 1927 hingga hingga 1928. Salah satu tokoh PI yang paling terkenal yakni Muhammad Hatta yang kelak bersama Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di Den Haag tahun 1928, beliau yakni Muhammad Hatta membawakan pidato Indonesia Free yakni Indonesia Merdeka sebagai pembelaan atas tuduhan pemerintah Hindia Belanda. Pada periode yang sama terjadi juga Sumpah Pemuda. Ada 3 poin yang penting dalam Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hal ini menjadi suatu manifestasi bagi bangsa Indonesia, komitmen bahwa pemuda dari berbagai wilayah di Hindia Belanda itu setuju bersatu dan menciptakan suatu bangsa yang baru, yakni bangsa Indonesia. Perjuangan pun terus disuarakan oleh para tokoh nasional berikutnya pada rentang di atas tahun 1928 tersebut seperti Soekarno, Agus Salim, Sultan Syahrir dan masih banyak lagi dengan konsekuensi pengadilan, penjara dan juga pengasingan. Namun kondisi berubah drastis saat Jepang menduduki Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Nah, pada periode ini, periode pendudukan Jepang, Jepang membangun citra sebagai saudara tua dengan propaganda 3A, yakni Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Pemimpin Asia. Tujuannya adalah untuk memobilisasi dukungan dari masyarakat Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang juga membentuk peta yang nantinya menjadi cikal bakal TNI di masa depan. Yang paling penting adalah Jepang juga berjanji memberikan Indonesia kemerdekaan. Hal ini direalisasikan dengan dibentuknya BPUPKI dan PPKI ya, yang keduanya merupakan badan panitia yang memiliki tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam perjalanan dan perjuangan yang panjang, bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Next slide. Kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan bangsa.
Indonesia meraih kemerdekaan dari sebuah rangkaian proses yang sangat panjang. Pemikiran adanya suatu bangsa, yakni Indonesia, merupakan jeripayah pemikiran tokoh-tokoh pribumi yang berhasil keluar dari mindset bangsa terbelakang melalui pendidikan. Masyarakat pribumi mengalami apa yang masyarakat Eropa Eropa alami, yakni suatu masa pencerahan, sadar bahwa kaum pribumi tidak akan dapat lepas dari penjajahan dan menuju kebebasan sejati tanpa adanya persatuan. Sadar bahwa setiap suku di Indonesia memiliki common enemy, yaitu pemerintah Belanda. Selain daripada itu, kita juga melihat bahwa dasar negara dan konstitusi kita adalah hasil dari buah pikir para pendiri bangsa tanpa campur tangan bangsa lain. Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 adalah refleksi dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Dan begitupun demikian pasca kemerdekaan. Seluruh elemen masyarakat berjuang mempertahankan Republik dari Belanda. Mulai dari cara militer seperti apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman hingga dengan cara-cara diplomasi oleh tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta dan juga Agus Salim. Sangat tidak diragukan apabila kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan bangsa dan bukan hadiah dari penjajah. Berikutnya akan dijelaskan oleh Vince. Baik, terima kasih Rasaki. Bisa dilanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Nah, namun sebelumnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia kemerdekaannya itu didapatkan hasil dari perjuangan sendiri, bukan dari hasil pemberian kolonialisme Belanda. Nah, oleh karena itu, kita turut berbangga, kita turut bersyukur bahwa Indonesia ini dapat berdiri hingga saat ini, dan Indonesia pun memiliki perjuangan para pahlawan terdahulu memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu sesuai dengan alinea keempat dalam UUD 45, mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, Kepulauan Nusantara sendiri seperti yang kita ketahui memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayah laut dan kepulauannya sangatlah luas. Dan ini membuat kita harus memiliki sebuah pondasi yang kuat, pondasi persatuan, agar kita sebagai bangsa tahu kemana arah berkembang negara ini. Maka dari itu penting untuk kita memiliki suatu cara pandang, suatu falsafah hidup bagi suatu bangsa kita. Maka dari itu di sini saya akan memperkenalkan wawasan Nusantara. Ini merupakan wawasan yang digagas oleh negara kita, oleh pendiri-pendiri bangsa terdahulu kita. Nah, apa sih wawasan Nusantara itu sendiri? Nah, wawasan Nusantara merupakan sebuah cara pandang, sebuah falsafah yang dimiliki oleh suatu negara, baik itu individu maupun dalam bentuk bangsa, memandang diri atau memandang lingkungannya berdasarkan ideologi nasional yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Jadi basicnya itu ada di Pancasila dan UUD 45. Ini menurut Syarbaini dan Wahid 2015. Nah, mengapa pondasi itu penting? Karena ya ke depannya kita tahu sendiri bahwa tantangan global itu semakin besar, semakin beraneka ragam, mulai dari masuknya budaya-budaya asing, kemudian ada juga persaingan teknologi, dan bahkan dalam internal negara sendiri itu ada usaha untuk um, menyejahterakan rakyatnya gitu. Nah, lalu dalam wawasan Nusantara sendiri itu memiliki 5 asas penting yang perlu dianut oleh setiap warga negaranya, yaitu ada di solidaritas, ada di kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran dan keterbukaan, serta kerjasama. Nah, kemudian ada juga 3 unsur dari wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada wadahnya. Wadahnya dari pengamalan wawasan Nusantara ini ada di NKRI. NKRI merupakan sebuah wadah. Jadi penerapan wawasan Nusantara ini berlaku di NKRI. Isinya apa sih dari wawasan Nusantara ini? Ya, isinya adalah cita-cita nasional bangsa yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Lalu ada juga tata laku. Tata laku itu apa? Tata laku itu merupakan sebuah tindakan bangsa terakyat. Jadi tindakan ini yang dapat apakah warga negara itu bisa mewujudkan wawasan Nusantara berdasarkan tindakan atau perilakunya. Nah, sebenarnya untuk secara universal wawasan Nusantara ini berasal dari wawasan kebangsaan. Jadi memang setiap negara itu memiliki konsep yang sama, yaitu wawasan kebangsaan ini sendiri. Nah, dalam wawasan kebangsaan itu terdapat
5 nilai dasar. Yang pertama itu ada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, ada tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, ada cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, ada demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dan yang kelima, ada uh, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, maaf maksud saya ada 6 nilai. Yang terakhir ada masyarakat adil dan makmur. Oke, boleh dilanjut. Oke, nah sekarang kita masuk ke implementasinya. Nah, pertama kita akan mulai dari bidang pertahanan keamanan. Implementasi yang paling bisa kita lihat adalah adanya sistem keamanan yang namanya Sisankam Rata, Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, di mana konsep ini merupakan realisasi dari pasal 30 ayat 2 UUD 45 mengenai bela negara, di mana TNI itu merupakan komponen utamanya, sedangkan rakyat sipil menjadi komponen pendukungnya. Dan sebenarnya ada satu komponen lagi namanya komponen cadangan, Komcat. Kalau misalnya di UI itu ada namanya Menwa, itu masuknya ke Komcat. Nah, atau bela negaranya itu sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, menurut UU nomor 34 tahun 2004 itu uh, Sisankam Rata ini bersifat semesta, bersifat universal, berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian ada juga selain itu ada membangun sarana dan prasarana pertahanan. Ini khususnya juga di daerah-daerah perbatasan, kemudian juga di perairan itu biasanya memang pertahanan keamanannya lebih ditingkatkan. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan solidaritas antar daerah. Karena ancaman bukan datang dari luar doang, tapi juga datang dari dalam, yaitu ancaman terhadap integrasi bangsa. Bisa dilanjut. Nah, kemudian ada implementasi di bidang politik. Yang paling nyata adalah tentunya pemilu. Pemilu itu merupakan sebuah uh, implementasi dari wawasan Nusantara, di mana kita berusaha untuk menciptakan Indonesia itu sebagai negara yang demokratis dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, kuat, dan dipercaya rakyat. Salah satunya dengan apa? Dengan melalui pemilu ini. Pemilu juga diharapkan dapat dilakukan dengan adil dan transparan serta mendapat partisipasi yang aktif juga dari rakyatnya. Selain itu juga partisipasi dalam politik luar negeri. Ini juga bentuk kontribusi Indonesia terhadap stabilisasi kawasan maupun stabilitas global. Nah, itu juga merupakan salah satu dari poin yang di-highlight di alinea keempat UUD 45. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kemudian ada juga mengembangkan sikap pluralisme dan penghormatan terhadap HAM. Ini merupakan suatu hal yang basic yang harus dilakukan setiap warga negaranya. Bisa dilanjut? Kemudian ada implementasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu tentunya pemanfaatan SDA dengan bijak dan berkelanjutan, di mana pemanfaatan SDA ini harus bermanfaat bagi rakyat, tidak hanya untuk mencari keuntungan di tingkat negara atau di tingkat swasta. Jadi bisa bermanfaat bagi semua rakyat dan bisa berdampak. Kemudian juga pembangunan ekonomi dan industri yang merata, di mana tidak kalau yang bisa kita lihat sekarang bahwa pembangunan itu relatif Jawa sentris. Nah, maka dari itu dengan adanya pemikiran ini, maka diharapkan pembangunan itu bisa merata di semua wilayah dan sehingga ekonominya itu dapat berkembang juga di setiap daerah dengan relatif sama gitu. Kemudian ada juga penyejahteraan UMKM dengan pemberian bantuan kredit, dengan bantuan untuk mendirikan usaha gitu, juga untuk pemberdayaan SDM dengan membuka lapangan kerja. Itu juga merupakan salah satu bentuk implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Bisa dilanjut? Oke, yang terakhir ada implementasi di bidang sosial budaya. Ini lebih ke sifatnya itu kultural dan kehidupan sosial, di mana kita tentunya harus menghargai dan menikmati keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, karena ini merupakan suatu anugerah yang patut kita syukuri. Dan ini bisa menjadi keberagaman itu menjadi alat nomor satu kita, karena kita dipandang menjadi bangsa yang kaya di dunia ini gitu. Dan yang terakhir, yang kedua ada melestarikan budaya, dan ketiga ada pengembangan pariwisata domestik, di mana ini juga untuk meng-highlight budaya kita supaya dikenal dunia gitu. Oke, lanjut. Oke, kesimpulannya apa?
dari semua yang telah kita terangkan, bahwa Indonesia itu dengan warisan peradaban, perjuangan, dan nilai-nilai luhurnya ini terbentuk melalui interaksi panjang antara budaya lokal dan asing, perjuangan melalui kolonialisme, serta pembangunan identitas nasional yang kuat. Sejarah itu sangat panjang. Dan kemerdekaan kita secara tegas itu diraih melalui pengorbanan, bukan diberikan. Dengan Pancasila dan UUD itu sebagai fondasinya diperkuat dengan wawasan Nusantara sebagai pedoman menghadapi tantangan global dan memperkuat integrasi. Nah, implementasi dari wawasan Nusantara sendiri ini itu bisa di berbagai bidang karena sifatnya itu universal. Dan ini menjadi kunci mewujudkan cita-cita bangsa, di mana setiap warga negara itu berperan penting dalam menjaga persatuan, memperkuat identitas nasional, membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berdaulat dan dipandang di skala global. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah. Terima kasih. Terima kasih.